Halo Bang Putra, selamat sore Bang Putra, ketemu lagi bersama Medcom. Halo Mas Surya, siap ketemu lagi Halo, kita. salam Bang Putra, apa kabar? Ini isu Sehat, baru Mas Surya. lagi nih, pemerintah itu katanya mau membatasi sosial media untuk anak-anak gitu. Kalau yang sekarang isunya seperti itu. Nah, ini menarik isunya karena memang kalau data BPS 2023 itu memang menunjukkan bahwa anak usia 5 sampai 12 tahun di Indonesia itu sudah pengguna internet itu 12 sampai 12,27%, hampir 12-13% gitu kan, berarti banyak juga anak-anak Indonesia mengakses internet gitu. Ini kan mungkin memang faktor ini juga ya, faktor dulu pandemi, dulu sekolah jarak jauh. Nah, tapi akhirnya mereka sudah belajar dan sudah mulai mengenal yang namanya internet dan bahkan sosial media pada saat ini. Nah, Bang Putra, ini gimana sih pandangan Bang Putra ya soal wacana pemerintah untuk membatasi penggunaan sosmed untuk anak-anak ini? Setuju nggak sih? Atau ada memang langkah diperlukan atau enggak sebenarnya? Iya, terima kasih Mas Surya dan teman-teman Medcom yang join pada sore hari ini, di mana kalau berbicara setuju atau tidak, sebenarnya memang sangat setuju ya. Dan mungkin kalau kita misalkan bertanya ke para orang tua pun atau para tenaga pendidik, sebenarnya memang banyak yang setuju. Kenapa? Karena jauh sebelum Indonesia ingin menerapkan ini, kita bisa melihat seperti di Australia atau di misalkan di Uni Eropa aja, itu mereka itu sudah melakukan pembatasan menggunakan media sosial bagi anak-anak yang di bawah umur 16 tahun. Oke. Artinya berarti anak-anak yang memang notabene dia itu masih sedang membentuk jati diri mental, masih sangat perlu diperhatikan gitu. Contoh misalkan nggak jauh-jauh, Putra sendiri ketika dulu Putra itu masih kecil suka nonton Spider-Man. Putra tuh dulu sampai beli topeng Spider-Man, sampai beli baju Spider-Man karena pengen jadi Spider-Man. Artinya anak kecil itu dia itu sedang membentuk karakter dan jati diri. Sangat disayangkan dan sangat miris ketika ada anak kecil yang mohon maaf mereka sudah terjerat dengan judi online atau mereka sudah menonton pornografi. Hal seperti itu yang perlu kita antisipasi. Maka dari itu kebijakan pemerintah ingin membuat regulasi dan kebijakan untuk penggunaan sosial media dibatasi bagi anak-anak itu sangat setuju bagiku, seperti itu Mas Surya. Mas Putra, ini kalau Mas Putra sendiri, menurut Mas Putra sebenarnya dampak negatif itu yang paling utama kan saya sudah dibilang tadi ya, ada judi online, pornografi itu kan memang sudah banyak terlihat ya, atau ada efek-efek negatif lain nggak? Kan kalau kita sempat ngobrol dulu juga dengan beberapa psikolog dan neuroscientist pada saat itu bahkan yang bilang bahkan anak remaja sampai umur dewasa seperti sampai 25-35 tahun saja itu terpapar sosial media itu bisa kena yang namanya brain rot itu kan istilahnya seperti itu. Nah ini apalagi anak-anak nih. Kalau Bang Putra sendiri melihatnya dampak negatif yang paling mungkin kepada anak-anak yang terpapar sosial media secara berlebihan itu apa sih sebenarnya? Iya, kalau berbicara dari generasi ke generasi yang sering banget kita hadapi atau yang contoh dari Putra sendiri deh gitu ya, yang sebagai konten kreator yang sering mendapat pesan masuk dari teman-teman para pelajar, para rata-rata itu usia-usia SMP, usia SMA yang notabene umur 14, 15, 16, mereka itu sering banget terkena toksik di sosial media alias racun melihat konten-konten yang notabene itu ya seharusnya mereka jangan dululah berharap ke situ. Misalkan ada konten yang bener-bener kayak menghambur-hamburkan uang atau ada konten yang dia itu adalah seorang anak dari anak orang kaya. Akhirnya sih yang menonton konten itu secara nggak langsung stigma pikirannya itu ingin menjadi dia dengan meminta ke orang tuanya untuk dibelikan misalkan sepeda motor atau meminta ke orang tuanya untuk meminta uang agar bisa beli barang-barang branded. Jadi sebenarnya yang paling dikhawatirkan adalah toksik yang masuk ke pola pikir mereka. Akhirnya tidak bisa kita pungkiri bahwa anak muda zaman sekarang, terutama di anak-anak sekolah yang notabene SMP dan SMA sebelum dia memiliki identitas resmi alias di bawah 17 tahun, itu sangat dikhawatirkan adalah ketika mereka itu belum bisa mengendalikan jati dirinya. Bahkan ya sekelas kita pun yang generasi Z itu kan masih sering banget kita bekerja setelah gajian uangnya buat beli barang branded atau apa. Jadi sangat disayangkan kalau mereka sudah membuat hal seperti itu Mas Surya. Bang Putra, ini kalau Bang Putra sendiri ya, ini kan
memang harus dibatasi sampai usia tertentu kah, atau semua anak-anak yang di bawah 16 tahun kan yang seperti itu? Nah, kalau Bang Putra sendiri, pendapat Bang Putra yang harus dibatasi itu sampai umur berapa ya untuk mengakses sosial media di Indonesia? Iya, setelah aku kemarin baca beberapa informasi seperti di Australia dan Uni Eropa, kenapa mereka membuat kebijakan di bawah 16 tahun tidak boleh menggunakan sosial media, karena menyesuaikan dengan genre negaranya masing-masing. Nah, berbicara soal di Indonesia sendiri gitu ya, Indonesia ini kan bisa kita lihat setelah pandemi COVID, semua itu transformasi ke ajang digital, baik itu perkuliahan atau pelajaran sekolah. Bahkan COVID sudah selesai pun masih banyak kok dosen atau guru yang membuka kelas via online dengan alasan mungkin mereka tidak bisa datang ke sekolah atau mereka tidak bisa mengajar dengan tatap muka. Akhirnya mereka menggunakan digital itu sebagai platform untuk bertukar pikiran dan memberikan ajar mengajar. Tapi kalau kita melihat kenapa ada pembatasan seperti itu dan rata-rata di usia belasan, karena memang lagi-lagi berbicara soal karakter dan pembentukan emosional mereka. Lalu kalau misalkan di Indonesia sendiri yang kemarin sempat ku dengar itu pemerintah itu sedang mengkaji di usia 13, lalu juga ada di usia 14, tapi yang info yang paling aku dapat itu di usia 13. Jadi di bawah 13 tahun itu tidak boleh menggunakan sosial media, atau boleh menggunakan sosial media asalkan dalam kontrol orang tua. Berbicara soal kontrol orang tua sendiri, sekarang kan kalau nggak salah itu di smartphone, terutama di Android kalau nggak salah itu kan sudah ada yang namanya tuh fitur kontrol orang tua. Tapi balik lagi berbicara kontrol orang tua, yang harus kita tegaskan itu sebenarnya bukan regulasinya Mas Surya, tapi tentang si platformnya ini mau nggak bekerja sama dengan pemerintah buat memberikan kebijakan gitu loh, bahwa anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak boleh membuat akun minimal atau tidak boleh menggunakan sosial media lebih dari jam 9 malam misalkan seperti itu. Ini memang menarik ya, karena ini nggak bisa cuma diserahkan ke pemerintah aja, karena juga ada peran platform penyedia jasa ya, aplikasinya itu juga harus terlibat juga, dan bahkan juga peran orang tua. Di sini kan kita parental control itu kan sudah pasti peran orang tuanya yang perlu dibutuhkan lebih kan, seperti itu ya Bang Putra. Nah ini kan Bang Putra sebagai seorang influencer dan pegiat sosial media nih, ini Bang Putra sendiri kalau melihat media sosial dalam kehidupan anak-anak ini banyak positifnya atau negatifnya? Kan kita bicara soal dulu kan kondisinya pada saat pandemi, sosial media, internet itu dimanfaatkan mereka untuk belajar. Nah, kalau Bang Putra sendiri melihatnya lebih banyak negatif atau positif untuk anak-anak? Iya, kalau berbicara lebih banyak negatif atau positif, sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu kita kaji lebih dalam ya. Kalau kita berbicara dalam sisi pendidikan, jelas sangat positif, karena dalam era pembelajaran sekolah dari pagi sampai sore misalkan, kita pasti tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi atau minimal smartphone lah buat searching atau misalkan buat mencari sebuah informasi yang lebih akurat, karena lagi-lagi seorang guru atau tenaga pendidik itu kan mereka adalah orang yang belajar dan menghafal gitu. Lalu si anak murid ini perlu mengecek faktanya di media sosial. Jadi lagi-lagi yang namanya digital itu sangat diperlukan, apalagi sekarang ada namanya teknologi AI, itu juga sangat membantu. Tapi kalau kita berbicara dalam ranah di masyarakat terbuka, jelas banyak sisi negatifnya. Karena lagi-lagi anak-anak yang mengakses internet itu atau memiliki smartphone minimal, mereka itu sekarang udah paham loh cara ngotak-ngatik DNS, cara pakai VPN, caranya buka situs, mohon maaf, pornografi, cara mengakses situs-situs judi online yang sebenarnya sudah diblokir oleh pemerintah. Jadi hal seperti itu sangat-sangat miris gitu ya kalau kita perhatikan anak-anak yang usia-usia 10 tahun, usia-usia 12, 13, bahkan anak-anak SMP, SMA pun kita udah lihat di TikTok, di Instagram, ada orang yang survei, mewawancarai, ketika ditanya, kalian tahu nggak nama menteri ini, kalian tahu nggak singkatan MPR DPR, mereka pada nggak tahu Mas Surya, singkatan MPR itu apa, singkatan DPR, padahal kan lagi-lagi mereka punya HP buat belajar, berarti kan artinya anak-anak sekolah itu tidak begitu menggunakan fitur teknologi buat benar-benar mencari informasi yang akurat, malah hanya lagi-lagi sebagai pencari toksik buat mas mental mereka itu akhirnya menjadi hancur, sangat disayangkan sebenarnya. Ya kalau kata-kata orang-orang ya, carinya yang validasi dan pembenaran akhirnya sekarang anak-anak itu kebanyakannya seperti itu. Nah ini kalau bicara soal ini ya, soal pembatasan ini, pasti yang menjadi pertanyaan, pembatasan sosial media ini bisa efektif apa enggak?
Nah, apa mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi? Nah, kalau Mas Putra sendiri melihatnya ini bakal efektif kalau diberlakukan atau enggak? Yang pertama, yang kedua, ini bakalan apa sih yang kendala yang bakal dihadapi ketika kebijakan ini diterapkan? Iya, kalau berbicara soal kendala lalu tantangan-tantangan apa yang bakal dihadapi, sebenarnya ini antara komunikasi pemerintah dengan si penyedia platform itu sendiri, di mana kita bisa melihat sekarang itu kan platform ada banyak, ada TikTok, YouTube, Instagram dan segala macamnya. Tapi di tiap-tiap platform itu kan memiliki panduan komunitas yang berbeda. Nah, di mana ketika kita berbicara yang namanya platform sosial media, pasti mereka itu juga punya target. Misalkan dalam tahun 2025 mereka harus mengejar target minimal ada 10 juta pengguna aktif, 10 juta user yang on setiap hari dari pagi sampai malam. Tapi lagi-lagi mereka pun juga harus membuat regulasi tersendiri dari panduan komunitas itu. Makanya kalau kita misalkan tarik ulur dari peraturan pemerintah yang jauh, 2024 sempat kita demo juga soal yang akan dibuatkan seperti adanya Dewan Pers, lalu juga adanya UU Jurnalistik yang mungkin itu memang akan bisa membantu dengan hal-hal seperti ini. Tapi itu dua peraturan yang berbeda. Kita berbicara di sini soal pembatasan usia. Lalu untuk tantangan-tantangan sendiri, sebenarnya tantangannya itu akan benar-benar dirasakan dan dihadapi oleh para orang tua. Kenapa? Karena ya mohon maaf lagi gitu, kita tidak bisa pungkiri rata-rata orang tua yang dia memang sibuk bekerja dari pagi sampai malam, akhirnya tidak bisa mengontrol anaknya, mereka hanya bertemu anaknya di malam hari, tapi baru beberapa jam langsung tidur, besoknya mengulang lagi hal yang sama, mereka tidak bisa mengontrol si anak ini, lagi-lagi anak ini hanya dikontrol oleh guru di sekolah. Akhirnya ya guru pun juga tidak begitu mementingkan karena bukan anak gua gitu bahasanya. Mereka cuma bisa memberikan peraturan, oke, ini HP kalian pakai ya buat belajar. Tapi ketika mereka sudah di luar sekolah, sudah lepas tanggung jawab guru, adalah peran orang tua sebenarnya. Kan lagi-lagi peran informal dari keluarga mereka sendiri, di mana anak itu lahir dan dibesarkan dari keluarga yang memang punya pemikiran bahwa parenting control itu sangat bagus dan baik gitu. Itu juga sebenarnya sudah diterapkan di luar negeri gitu kan. Contoh misalkan yang kita bahas di Australia dan di Uni Eropa. Tapi lagi-lagi berbicara di Indonesia, ya perlu adanya sosialisasi yang matang sih sebenarnya Mas Surya. Sosialisasi yang matang. Atau misalkan kita jangan jauh-jauh bicara ini deh. Saya pernah dengar ada salah satu kampus swasta di Indonesia, mungkin nggak bisa saya sebutkan. Kampus swasta ini dia punya fitur orang tua ini bisa ngontrol nilai anaknya, bahkan rapotnya bisa dikontrol lewat HP. Nah itu juga sebenarnya bisa tuh ya entah diduplikasi atau pakai fitur itu di orang tua. Jadi orang tua itu benar-benar bisa mengecek gitu loh, anak ini mengakses apa, dia punya pendapatan apa, atau anak ini dia sedang aktif sebagai apa. Karena kita juga tidak bisa lepas dari digital. Kenapa? Karena di Indonesia lagi-lagi pemerintah itu masih kurang untuk support gimana caranya anak-anak muda ini, terutama kaum pelajar di usia 10 sampai 15 tahun itu mereka tidak begitu mengasah kemampuan skill para generasi muda Mas Surya. Akhirnya para generasi muda ini membentuk jati dirinya di media sosial gitu. Contoh mereka misalkan itu dari kecil sebenarnya udah suka komputer loh, tapi mereka itu kayak mau beli komputer, mau beli laptop, takut dimarahin orang tua. Akhirnya mereka ngonten lah dari HP. Sekarang banyak loh di TikTok, di Instagram, para konten kreator tips and trick kayak cara ngedit CapCut. Itu anak-anak kecil, anak-anak SD gitu. Jadi sebenarnya kalau kita membuat kebijakan ini dari sisi negatif, ya jelas saya setuju. Tapi kalau dari sisi positif perlu adanya sosialisasi yang matang seperti itu buat anak-anak yang sebenarnya dia itu punya bakat loh di digital seperti itu Mas. Ya jangan sampai aturan ini justru mematikan bakat-bakat yang sebenarnya bisa muncul gitu seperti itu. Nah ini kan aturan pembatasan ini kan masih belum dijelaskan secara rinci oleh pemerintah. Kalau kata Menko PMK Pak Pratikno bilang ini pemerintah lagi belanja ide, bahasanya sih begitu, belanja ide. Mereka pengen tahu nih kayak gimana pendapat orang-orang publik dan stakeholder terkait. Nah, kalau misalnya Mas Putra diminta idenya, apa sih saran dari Mas Putra untuk pemerintah soal aturan yang bakal dibikin? Jelas, kalau misalkan Putra diajak atau misalkan anak-anak generasi muda lah gitu ya, terutama Gen Z misalkan yang memang kita langsung bersentuhan langsung dengan para adik-adik kita, generasi penerus bangsa ini,
kita pasti akan mengajak pemerintah buat bersosialisasi bersama dengan komunitas, lalu dengan pihak-pihak platform itu. Lagi pemerintah itu hanya membuat kebijakan, tapi yang benar-benar mengimplementasikannya adalah masyarakat sipil, yang di mana itu isinya mungkin ada organisasi masyarakat, ada komunitas, ada organisasi dari tiap-tiap kampus, misalkan ada yang namanya UKM, atau di sekolah ada namanya ekstrakurikuler. Hal itu sebenarnya perlu disosialisasikan yang matang, entah kita membuat kebijakan seperti duduk bersama dulu, membuat hal yang benar-benar bisa masak dan matang gitu. Tapi berbicara lagi-lagi soal regulasi, walaupun kita bersuara selantang apapun, tetap kita itu kan hidup ada di bawah peraturan platform. Misalkan kita itu sekarang lagi aktif di TikTok, ya udah kita sekarang ada di bawah naungan TikTok. Kita kalau nge-live nggak boleh sambil ada api, nggak boleh sambil ngerokok atau apa, itu kan nanti bakal kena pelanggaran panduan komunitas. Lagi-lagi perlu adanya pemerintah ini bisa bertukar pikiran dengan pihak platform itu sendiri gitu loh, dan membuat regulasi bersama. Lalu selain itu lagi-lagi soal parenting masakan lagi gitu. Yang kita tahu kan di smartphone aja gitu kan ada fitur kontrol orang tua. Si anak ini dia ketika buka Google dia mencarinya apa. Tapi hal itu menurutku sangat-sangat kurang gitu loh, bahwasanya ya sekarang itu anak-anak udah lebih cerdas loh gitu. Bahkan ya orang tua pun udah bisa dikibuli oleh para anak-anaknya dengan dia bilang lagi belajar kok, tahu-tahu malah mohon maaf buka situs porno atau buka situs judul. Itu sangat-sangat disayangkan Mas Surya, seperti itu. Ini terakhir nih, kita sudah memasuki penghujung obrolan kita, Bang Putra. Pesan untuk pemerintah dan publik, terutama orang tua dan juga anak-anak, dari Bang Putra, apa sih soal sosial media? Iya, untuk sosial media sendiri ya Mas Surya, sebenarnya sosial media itu di era sekarang ya, ini kita berbicara di era sekarang, mungkin kalau di era Putra dulu kita lebih dekatnya dengan televisi gitu kan, yang tadi kita bilang di awal, ketika Putra nonton Spider-Man, akhirnya Putra pengen banget jadi Spider-Man, beli topeng, beli baju Spider-Man, lalu kayak lompat dari bangku biar ke Spider-Man. Itu kan artinya berarti Putra itu dulu bener-bener ingin menjadi Spider-Man dalam membentuk karakter gitu, pengen jadi superhero. Tapi sekarang menurutku udah jarang loh anak-anak yang kayak gitu, karena lagi-lagi sudah tertoksik dengan sosial media yang beragam, banyak konten-konten itu masuk ke HP-HP para anak-anak yang sebenarnya dia otaknya masih bersih tapi tercuci dengan hal seperti itu, sangat disayangkan. Maka dari itu pesan untuk pemerintah adalah membuat regulasi, bahwa regulasinya itu bukannya sekedar pembatasan usia gitu loh, tapi juga pembatasan konten. Lalu juga sih anak-anak yang membuat akun, kan sekarang itu kita bikin akun gampang kan, atau kita itu bikin akun bisa bohong loh, kayak misalkan Putra kelahiran 2000, Putra bisa aja bohong padahal Putra kelahiran 1990 supaya bisa di verified akunnya gitu, supaya bisa dibuat akunnya. Itu udah banyak banget di tiap-tiap platform. Jadi perlunya ketika ada anak-anak yang bikin akun sosial media itu benar-benar membuat kebijakan yang resmi, entah misalkan dibuatkan ID akunnya, dan ID akunnya itu benar-benar terverifikasi dengan orang tua. Jadi si anak ini yang belum punya identitas itu terverifikasi dengan pihak keluarga, entah orang tua atau ibu. Jadi ketika dia itu bikin akun, oh jelas nih dia itu bagian dari keluarga ini, yang memang notabene ternyata keluarga ini masih punya anak di bawah 17 tahun yang masuk ke regulasi tidak boleh menggunakan akun. Lagi-lagi hal itu juga perlu pemerintah kaji bersama. Lalu pemerintah juga lagi-lagi perlu duduk bersama dengan terutama pihak-pihak yang memang lebih paham ya di bidang sosial media, karena sosial media itu yang tadi kita bicarakan tidak lepas dari efek positif juga gitu. Anak-anak banyak yang ingin aktif di sosial media, pengen jadi content creator, pengen pengen menampilkan karya di sosial media, tapi lagi-lagi ternyata terbatas oleh regulasi ini. Jadi sangat penting banget buat dikaji bersama, dibedah, dan membuat cabang-cabang regulasi tertentu. Jadi di tiap-tiap platform itu menurutku perlu adanya regulasi yang berbeda-beda, karena lagi-lagi tidak bisa disamakan gitu loh dengan TikTok, Instagram, YouTube, dan lainnya. Seperti itu Mas Surya. Baik, terima kasih Bang Putra Aji Sujati yang sudah bergabung dengan kita untuk ngobrolin sosial media untuk anak. Perlu dibatasin nggak sih? Oke Sobat Netcom, ketemu lagi nanti di kesempatan berikutnya di obrolan lain dengan narasumber yang tidak kalah menariknya di Fokus Netcom, FOMO. Ya, terima kasih Bang Putra. Sampai ketemu lagi. Oke, siap.